Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum dimulai mari kita takbiran 3 kali dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya kita mencoba berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, karena sunnahnya itu dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah ya. Tetapi kebanyakan orang itu baru malam tanggal 10 Dzulhijjah baru memulai takbiran. Maka ini perlu kita semarakkan agar semakin semarak sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, sebelum dilanjut barangkali Bapak Ibu akan diambilkan nasinya ya, dibagikan bagi yang belum berbuka puasa, bisa dikasihkan untuk berbuka. Dan diizinkan Ustadz, barangkali belum berbuka, diizinkan dulu untuk berbuka puasa Dzulhijjah. Ya, langsung saja kepada beliau Ustadz Dr. Muhammad Hambal Sofwan LC MPDI ya, akan sedikit membahas, nanti ada tanya jawabnya juga mengenai ya keutamaan bulan Dzulhijjah, diantaranya salah satunya adalah tentang bab kurban. Monggo Ustadz, dibagikan kan nggak apa-apa, yang itu yang puasa nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahul Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir di majelis ilmu ini untuk saling mengingatkan bahwa tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdikan diri kita, harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah itu bukan hanya sholat ya, tapi ibadah itu
banyak yang harus kita abdikan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini pernyataan kita sebagai hamba Allah. Sesungguhnya salatku, nusukku yaitu kurbanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Cuman prakteknya apakah pernyataan ini sesuai dengan apa yang kita lakukan atau hanya sekedar ucapan pengakuan? Dan Allah Subhanahu wa taala menuntut bagi kita, menuntut dari kita untuk mempraktekannya. Bukan sekedar hanya pengakuan. Jadi kita mengatakan sesungguhnya salatku, korbanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah. Ini pernyataan berat itu, ya. Salat biasa kita salat, ya. Nusuki korban ini yang kadang hati kita ringan, kadang juga berat, ya. Ya, jadi balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu dia paham betul tentang dirinya. Ya, manusia itu paham betul apakah dia ini berkata jujur ataukah tidak. Ya, jadi sering kita mengatakan, oh saya nggak mampu, saya nggak mampu, saya nggak mampu gitu. Padahal kita bisa beli macam-macam. Ya. Jadi ini Allah inginkan dari kita sebagai bentuk ibadah itu yaitu sesungguhnya salatku, nusukku, korbanku, hidup dan matiku itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan kita untuk mempraktekkannya itu di hari ini, Idul Adha. Makanya Idul Adha hari 10 awal Zulhijjah ini hari-hari yang super mulia. Sama seperti 10 akhir Ramadan. Kalau 10 akhir Ramadannya itu adalah malam-malam paling mulia. Kalau ini 10 yang paling mulia, ya, 10 awal yang paling mulia, siangnya. Ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Bukhari, "Ma min ayyam al-amal as-salih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Yakni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih Allah cintai dan lebih afdol pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari ini, yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir, zikir, karena ini nggak modal itu, ya. Amal yang super besar dan tapi pahalanya luar biasa, ya, tapi ringan. Ya, kita banyak tahmid, terlebih takbir, ya, mengumandangkan takbir, ya, agar prinsip takbir Allah Maha Besar itu betul-betul merasuk pada diri kita. Jadi prinsip takbir kita menganggap Allah yang harus diutamakan, syariat yang harus diutamakan, ya. Kenapa? Karena dalam prakteknya itu rebutan itu, ya. Karena dunia kita juga menuntut, Allah juga minta dari kita itu, ya. Jadi dengan memperbanyak takbir ini untuk mengusir, ya, bisikan-bisikan setan. Karena setan itu akan membisikkan, istrimu, anakmu butuh ini, macam-macam butuh semua, ya. Tapi kalau kalimat takbir ini sudah kita betul-betul lafadzkan, itu kalah itu, ya. Jadi kalau kita bisa memposisikan Allah yang paling utama, apalagi Allah menuntut dari kita itu untuk berkorban, yang lain bisa kita inggirkan, ya. Kenapa? Karena tadi kita merasa ini paling utama.
paling penting dan yang lainnya bisa minggir. Nah, itulah namanya prinsip takbir itu yang harus diterapkan dalam kehidupan kita. Ya. Terkadang seorang itu memandang sesuatu itu sangat berat karena dia melihat yang ideal. Ya. Kambing harus besar, harus jantan, macam-macam sehingga harganya mahal, nggak mampu saya. Padahal ada kelonggaran ya, ada kelonggaran bagi yang nggak mampu beli yang besar, yang jantan, betina juga bisa. Ya. Sebagaimana dalam riwayat itu disebutkan dalam riwayat Abu Dawud wan Nasai. Ya. Anil gulam syatani wa anil jariyah syah la yadurrukum dzukronan kunna am inasa, rawahu Tirmidzi. Ya, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani. Ini tentang apa? Tentang akikoh. Kalau akikoh itu kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan bayinya 1 kambing. La yadurrukum dzukronan kunna am inasa. Ya. Jadi enggak masalah apakah itu pejantan atau betina. Ya, enggak masalah. Tapi afdolnya itu adalah jantan. Ya. Cuman kalau enggak mampu, kita pengen betul-betul pengen berusaha mengamalkan, maka boleh. Itu jalan terakhir ya. Dan itu murah ya. Jadi artinya ini amalan besar. Jadi kalau kita ada niat berarti ya dari setahun mungkin nabung nyicil. Nah itu pembuktian bahwa kesannya kita ini betul-betul pengen mempraktekkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kembali kepada tadi hadis tadi bahwasanya tidak ada hari-hari dan kita ini berada di sini. Ya, yang lebih utama, lebih dicintai amal soleh di dalamnya melebihi 10 hari ini. Ya. Qalu ya Rasulullah walal jihad fisabilillah. Para sahabat bertanya, "Oh ya Rasulullah, apakah itu termasuk lebih utama, lebih dicintai, lebih besar pahalanya daripada berperang di jalan Allah?" Ya, kata Rasulullah SAW, walal jihad fisabilillah. Ya, termasuk. Ya, termasuk lebih besar pahalanya daripada berjihad, berperang. Kecuali yang nggak bisa dikalahkan. Ada orang pergi berperang membawa harta semuanya dan dia nggak kembali, langsung terbunuh dan hartanya nggak kembali. Nah itu yang nggak bisa dikalahkan. Tapi kalau hanya pergi kemudian balik, ya, itu masih dikalahkan pahalanya oleh amalan ini. Ya. Artinya apa? Kita tidak membanding-bandingkan. Tapi tujuannya itu adalah hadis ini ingin memberitahu bahwasanya kita ini sedang berada di hari-hari istimewa. Hari-hari dilipat gandakan amal super istimewa. Ya. Dan kita sebagai umat Rasulullah SAW yang dibatasi umurnya hanya 60, 70, mungkin nggak sampai itu. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk mengkatrol amal ibadah kita agar kita banyak. Jadi kalau di 10 akhir Ramadan kita betul-betul serius paham itu sehingga kita betul-betul nggak tidur. Ya. Mestinya kita perlakukan juga dengan 10 awal Zulhijjah ini. Betul-betul ngisi dengan amal soleh, zikir. Terlebih puncaknya di tanggal 9, tanggal 10 Zulhijjah, itu puncaknya di situ. Ya. Tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, tidak ada hari yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah. Ya, artinya saat hari Arafah itu mestinya kita tadi ini kesempatan luar biasa. Allah Subhanahu wa taala membebaskan diri kita dari api neraka. Kita banyak istighfar di situ. Mohon ampun agar kita diampuni dan dibebaskan. Terlebih kita puasa. Dan hari Arafah ini hari
di mana para setan ini nangis. Kenapa? Karena mereka selama setahun berusaha menggoda manusia berbuat dosa. Ternyata hamba ini kemudian di hari Arafah mendapatkan ampunan dari Allah karena dia istighfar, karena dia taubat. Itu terhapus semua. Ya, makanya sangat bersedih. Hari bersedihnya setan itu di hari Arafah. Karena Rasulullah mengatakan tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah ini. Maka jangan sampai tidak berpuasa. Ini kesempatan luar biasa. Ya. Kalau berat kerja ya mungkin libur dulu. Ya. Karena ini nggak ada gantinya di hari yang lain ini. Ya. Semua dari kita pengen dibebaskan dari api neraka, ya. Nggak ada yang kemudian saya siap masuk neraka, kan nggak ada. Nah, ini kesempatan, ya, kesempatan. Ya. Jadi kita harus sadari bahwa ini kesempatan luar biasa, nggak bisa terulang gitu. Karena kita tidak bisa menjamin umur kita, ya. Jadi tanggal 9, nah itu betul-betul kita isi untuk tadi banyak takbir, istighfar, puasa. Ya. Tanggal 10-nya puncak keberkahannya itu adalah kurban. Ya, tanggal 10 itu puncak keberkahan, yaitu kurban. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah di hari tadi Idul Adha itu adalah kurban, menyembelih binatang kurban. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang dikerjakan manusia pada hari kurban 10 Zulhijjah yang lebih Allah cintai daripada ihraqud dam, menumpahkan darah hewan kurban, nyembelih. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Dan hewan yang kita korbankan itu nanti menjadi bukti, ya. Jadi korban ini kan bukti kita ngabdi kepada Allah, mengabdikan harta kita kepada Allah, diri kita kepada Allah. Itu bukti, ya. Jadi puncak cinta itu adalah berkorban untuk yang kita cintai. Seorang kekasih kalau hanya berkata-kata manis, tidak ada bukti pengorbanan, ya itu nggak ada artinya. Ya. Jadi pengorbanan itu yang luar biasa. Makanya kedudukan orang tua itu luar biasa karena dia siap berkorban untuk anaknya. Ya. Jadi ini saatnya kita membuktikan bahwa kita ini adalah mengabdi kepada Allah, mengabdikan harta kita kepada Allah, yaitu berkorban, nyembelih binatang korban semampu kita. Ya, bisa 1 boleh, 2 boleh. Gak mampu beli jantan ya betina, gak masalah. Ya. Kalau bisa tiap tahun, gak bisa ya 2 tahun sekali, gak bisa ya 3 tahun sekali. Ya ada usaha betul. Jangan kemudian memutuskan saya nggak mampu. Padahal bisa beli sepeda motor, bisa beli tanah, bisa beli rumah. Ya, jajannya tiap hari mungkin 50.000 atau apa. Ya, jadi ini penting sekali, ya, bagaimana kita ini tadi menyadarkan diri kita bahwasanya Allah memanggilmu, Allah menunggu korbanmu. Bukti engkau ini taat atau tidak, cinta Allah atau tidak, siap mengabdi atau tidak, itu di sini. Ya. Jadi bukan sesuatu yang remeh, dan itu luar biasa. Kembalinya kepada kita, ya. Sebagaimana dalam hadis ini, itu paling Allah cintai. Kalau Allah sudah cinta kita, kita minta apa saja insya Allah dikasih. Ya, hati kita tentram semuanya. Makanya Rasulullah katakan, dan itu nanti sangat penting karena di akhirat itu yang dibutuhkan itu bukti.
Dan nanti hewan yang kita korbankan itu datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dagingnya, tapi fa inna ta'ti yaumal qiyamati bukurunia, dengan hal-hal yang tidak manfaat yang dibuang mungkin di dunia. Ya, dia datang dengan membawa tanduknya. Mungkin di dunia, karena di dunia itu kan dibuang tanduknya. Siapa yang mau makan tanduk? Ya. Bikuruniha wa asy'ariha, bulu-bulunya semuanya datang menjadi bukti. Wa adlafia, daleman, jeroan, semuanya datang untuk itu. Ya. Wa anna dam ya la yaqa minallah bimakanin qabla yaqa minal ard, dan darah hewan itu lebih cepat sampainya kepada Allah daripada sampai ke tanah. Ya. Artinya ini adalah bahasa kiasan bahwasanya Allah langsung menerima itu, cepat-cepat nerima, saking senangnya Allah dengan hamba ini. Ya. Makanya ditutup dengan fatibu biha nafsan. Ya. Berbahagialah ya, jiwa-jiwa yang tadi ya, yang berkorban ya, yang bertarung dengan nafsunya, karena jiwa itu mesti cinta pada harta ya, itu tabiatnya. Tapi dengan pertarungan dia bisa mengalahkan nafsu tersebut, dia rela untuk beli hewan kurban disembelih pada hari raya Idul Adha. Nah, itu fatibu biha nafsan, berbahagialah ya. Berbahagialah dengan janji-janji Allah, kemudian kamu akan lapang dada, artinya plong ya, hatimu akan jadi plong. Mungkin juga penyakit-penyakit juga hilang ya. Masalah-masalah juga Allah sirnakan ya. Jadi pada malam hari ini kita sengaja bahas apa yang bisa kita praktekkan yang terkait dengan keadaan kita, waktu kita sekarang ya, agar kita bisa mengamalkan. Karena tujuan dari taklim kita belajar itu agar kita bisa mengamalkan ya, sesuai dengan kondisi kita ya. Jangan sampai kita itu muluk-muluk belajar tinggi-tinggi, kemudian kita saatnya untuk beramal, kita kemudian meremehkannya, enggak mengamalkannya ya. Jadi sengaja untuk pembahasan malam hari ini kita bahas sekilas dan memberikan motivasi agar kita ini berkorban, karena itu puncak ya. Puncak bukti pengabdian seorang hamba kepada Allah itu bagiannya adalah dengan berkorban ya. Kalau sholat itu ibadah jasad kita, kalau korban itu ibadah harta kita ya. Dan Rasulullah SAW sendiri mempraktekannya. Tidak pernah beliau tidak berkorban selama beliau di Madinah. Aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati asyrat sinin yudhahi kulla sanah. Rasulullah SAW tinggal di Madinah itu 10 tahun. Setiap tahun mesti beliau berkorban ya. Beliau memberikan contoh terbaik. Termasuk ketika beliau sedang safar, beliau usahakan itu beramal itu, berkorban itu. Nanti kita akan bahas beberapa hadis yang menjelaskan tentang itu. Ya, diantara ada beberapa poin dalam menjelaskan tentang kurban ini. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa kurban adalah amalan super istimewa karena disandingkan dengan sholat ya. Allah mengatakan tentang pernyataan seorang muslim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Amalan paling afdal sholat ya. Setelahnya juga disandingkan ya. Itu juga menunjukkan sangat istimewa, sholatku kurbanku ya. Jadi kalau kita mengatakan inna sholati wa nusuki, berkata kepada Allah hari ini atau besok pada hari kiamat, Allah tanyakan, benar nggak kamu kurban ya. Jadi untuk membuktikan bahwasanya kita ini betul-betul hamba Allah. Jadi kita sholat, ya Allah saya sholat, saya juga kurban ya Allah ya. Jadi berkorban maksudnya ya. Jadi ini adalah ibadah harta kita. Wa mahyaya, hidupku, matiku adalah
lillahi rabbil alamin, milik Allah. Ya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, bahwasanya kurban adalah wujud syukur atas nikmat sepanjang tahun. Ya. Bukti kita ini bersyukur. Ya. Karena masing-masing dari kita itu mesti itu, ya, mesti menikmati rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Segala nikmat yang ada pada dirimu, Allah katakan dengan wa ma bikum min nikmatin. Nikmat yang kamu rasakan, nikmat itu macam-macam itu. Nikmat makan, nikmat keluarga, ketentraman, ya. Makan, Allah yang ngasih makan kita, ya. Jadi kita bisa nikmati makanan itu ya karena Allah mengizinkan. Karena berapa banyak orang hartanya melimpah tapi dia tidak bisa menikmati makanannya, ya. Jadi kita bisa menikmati makanan kita selama ini itu dari Allah itu. Allah mengizinkan itu. Keluarga, ketentraman keluarga juga demikian. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang punya istri tapi istrinya nggak bisa dia nikmati. Istrinya tidak taat pada dia, istrinya liar, istrinya selingkuh dan yang lainnya. Ya. Demikian juga ketentraman adanya anak. Itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nikmat kita punya harta, punya kendaraan, termasuk nikmat sehat, kesehatan kita, ya. Makanya di sini pakai lafaz umum nikmat. Karena kalau kita itu hanya kemudian kalau disebutkan harta, mungkin yang lain bisa beralasan, saya nggak punya harta, ya. Makanya Allah menyebutkan wa ma bikum min nikmatin, segala nikmat yang kamu rasakan itu dari Allah itu. Ya. Allah tegaskan dari Allah. Ya. Terkadang kita itu salah alamat dalam berterima kasih. Kita lebih berterima kasih kepada penghantar nikmat, ya, penghantar paket daripada yang ngirim paket. Nah, dikasih ini dari Allah itu, ya. Adanya orang baik di sekitar kita itu Allah yang hadirkan. Kita punya orang tua yang bagus kepada kita, itu Allah yang hadirkan kita kepada kita. Kita punya istri yang taat kepada kita, Allah yang hadirkan itu. Karena pemilik hati itu Allah, menjadikan dia tunduk kepada kamu itu ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma terkadang orang lupa diri. Ya. Dia bersyukur punya istri yang tadi taat, kemudian ini dia habiskan uangnya untuk membahagiakan istrinya itu, lupa Allah. Anak juga demikian. Yang menghadirkan anak yang lucu-lucu kepada kita, yang nurut, itu Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang lupa diri, ya, sehingga semua hartanya diperuntukkan untuk anaknya. Padahal Allah menunggu, main Allah dari Allah, menunggu korban kamu, menunggu syukur kamu di situ. Ya. Makanya Allah katakan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Karena banyak manusia itu ya'rifuna nikmatallahi tsumma yungkirunaha. Banyak manusia itu tahu nikmat Allah itu, tapi kemudian dia tidak mensyukurinya, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yungkiruna, dia kufur nikmat. Kufur nikmat itu kemudian melupakan Allah, bahwasanya ini dari Allah. Nah, itu namanya bagian dari kufur nikmat, ya. Makanya adanya korban ini menanti kita. Kamu itu lupa diri, lupa terhadap yang memberi, ya, ataukah sadar di sini. Makanya Allah katakan inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang amat banyak sekali. Karena kautsar ini adalah nikmat yang bertumpuk-tumpuk. Ya.
Dan nikmat yang datang kepada diri kita kan bertumpuk-tumpuk, ya, datang silih berganti, gak ada nilainya apa harta kita itu, ya. Kalau kita melihat nikmat sehat kita, mata macam-macam, kalau kita ke rumah sakit, ya, itu gak ada nilainya harta kita itu, ya. Allah hanya minta kepada kamu simbol kesyukuran, tidak minta semua harta apa enggak. Ya, Allah hanya minta simbol dari kesyukuran kamu. Karena yang kita kasihkan kepada Allah paling apa tuh? Sedikit, simbol. Allah minta itu simbol-simbolnya itu, termasuk adalah kurban. Nah, makanya fasolli, perbanyaklah sholat untuk bersyukur. Wanhar, dan bersyukurlah dengan menyembelih binatang kurban. Kalau nggak mampu jantan ya betina saja, nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak mampu, tapi kalau mampu ya yang afdol, ya. Usahakan tiap tahun itu, karena kita makan rezekinya Allah itu ya sepanjang tahun, dan nikmatnya luar biasa, ya. Jadi bukan hanya syariat yang sekedar lewat, tapi ini adalah syariat tuntutan. Allah menuntut kita, Allah menunggu syukur kita, yaitu dengan salah satunya adalah dengan korban tadi itu, ya. Kemudian poin selanjutnya bahwasanya korban itu adalah ujian keimanan. Apakah kita ini meyakini iman itu, nikmat-nikmat itu dari Allah ataukah tidak? Itu ujian keimanan. Dan namanya ujian itu mesti, ya, setiap ujian itu ada apa? Ada bonus, ya, hadiah bagi yang berhasil, ada hukuman, ya, bagi yang tidak melaksanakan, ya, itu ada hukuman. Mesti ujian itu seperti itu. Ujian keimanan kita ini di sini. Kita yakin itu adalah Allah, ini nikmat-nikmat itu dari Allah ataukah tidak? Kita ditunggu itu. Kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur pasti aku tambah, ya. Kalau tidak syukur, kufur, Allah hanya memberitakan inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih, ya. Sama seperti Nabi Ibrahim ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan awal syariat ini berkorban. Ini ujian keimanan. Dia berkata kepada Nabi Ismail, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk. Wahai anakku, ya, inni ara fil manam, saya mendapatkan wahyu saat tidur. Karena wahyu para nabi itu dahulu yaitu lewat mimpi. Ya, saya bermimpi dan itu adalah wahyu. Anni adbahuka fandur madza tara, ya. Ya, jadi aku bermimpi ini, ya, bermimpi menyembelih kamu, maka bagaimana pendapatmu? Karena ini masalah nyawa, kamu mau setor nyawamu ataukah tidak, kan gitu. Tapi karena taatnya luar biasa, ya, bukti didikan Nabi Ibrahim luar biasa. Ismail kecil menjawab, ya, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Duhai Anda, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, engkau akan dapati aku bersabar di atas perintah ini, ya. Ini ujian keimanan begini. Makanya tanggal 7 Nabi, tanggal 8 beliau bermimpi itu, kemudian beliau masih nggak yakin, minta kepada Allah agar diulang mimpinya. Kayak tanggal 9 itu mimpi lagi dan yakin, makanya disebut hari Arafah, ya, hari Arafah. Kemudian tanggal 10 nyembelih, ya. Tapi itu sekedar ujian. Makanya kemudian wafadainahu bidzabhin azim, kami ganti, ya, dengan kami kasih bonus, ya, dengan sembelian yang gemuk, ya. Dan
tadi bonus yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim yang melaksanakan syariat ini, itu menjadi keberkahan setelahnya ya. Jadi dari keturunan Nabi Ibrahim ini banyak para nabi, dan bonus yang paling istimewa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Muhammad ya. Itu terlahir dari garis keturunan Nabi Ibrahim, itu bonusnya. Jadi termasuk kurban ini adalah wasilah bagi kita, harapan bagi kita agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan kita ini keturunan yang baik ya, seperti Nabi Ibrahim tersebut ya. Dan yang selanjutnya, poin selanjutnya, bahwasanya kurban adalah syiar dan simbol keimanan ya. Allah jadikan ini syiar dan simbol keimanan ya. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Hewan kurban itu kami jadikan bagi kalian itu sebagai syiar Allah ya. Lakum fiha khair ya. Kalian akan mendapatkan di dalam syariat kurban ini khair, banyak kebaikan. Nah, ayat ini yang menjadikan seorang salaf bernama Abu Hazim ini, dia sampai hutang-hutang untuk beli hewan kurban. Ketika ditanya kawannya, kenapa engkau belan-belan ini sampai berhutang, kamu kan lagi gak punya duit. Kata Abu Hazim, saya yakin dengan janji Allah dalam ayat tersebut, lakum fiha khair, kalian akan mendapati banyak kebaikan di dalamnya. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu bukti keimanan, ketakwaan dalam hati itu. Ya, artinya di sini syariat kurban ini bagian dari bukti kita mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya bahwa kurban adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Poin selanjutnya, kurban lebih afdal dari sedekah ya. Karena pahalanya luar biasa, jauh melebihi pahala sedekah. Kalau pahala sedekah itu hanya dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Kalau ini ya luar biasa ya. Per bulunya ini berpahala, jadi bukan hanya satu kambingnya itu, tapi per ininya dihitung pahala. Jadi bukti kebaikan bagi kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau berkurban, dan beliau juga berkurban 2 ekor kambing, dan beliau juga pernah kurban sapi atas nama istri-istri beliau. Dan beliau juga nyuruh Fatimah ya, putri beliau yang sudah menikah dengan Ali, itu juga suruh kurban. Sebagaimana dalam riwayat beliau bersabda kepada Fatimah, ya Fatimah, kumi wasyadi ila udhiyatik ya, kumi ila udhiyatik fashadiha fa inna laki bi awwali qatratin taqtur min damiha yaghfirallahu laka ma salafa min dzunubik. Wahai Fatimah, ayo bangun, lihat itu hewan kurbanmu sedang disembelih. Fa inna laki bi awwali qatrah, sungguh engkau ketika darah pertama kali netes dari hewan kurbanmu yang disembelih itu, Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Ini kan luar biasa ya. Syariat yang luar biasa barokahnya ya. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah an Zaid bin Arqam qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ma hadhihi ladhahi, qala sunnatu abikum Ibrahim. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, syariat kurban ini apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini adalah syariat sunnah bapak kalian yaitu Ibrahim. Qalu wa malana fiha ya Rasulullah, kita dapat apa dari syariat ini ya Rasulullah? Qala bi kulli sya'ratin hasanah, setiap bulunya itu dihitung satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Tinggal kalikan berapa bulunya ya. Dan
Dalam riwayat Daruqutni an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma anfaqatil warik fi syai'in afdal min nahirah fi yaumi id. Ya, tidak ada dialokasikannya uang itu lebih afdal daripada menyembelih binatang korban di hari Idul Adha. Ya. Bahkan saat terjadi krisis pun pada masa Rasulullah tetap memerintahkan berkorban. Tapi beliau membatasi. Ya, waktu itu hanya 3 hari harus dihabiskan, jangan sampai disimpan sampai setahun karena orang membutuhkan, segera dihabiskan. Tapi setelah itu ya boleh, ya, mau disimpan setahun ini boleh-boleh saja. Ya. Kemudian poin selanjutnya, kurban adalah ibadah tahunan, ya, bukan seumur hidup sekali, tapi setiap tahun. Karena Allah memberikan nikmat kepada kita itu sepanjang tahun, tidak diwakili seumur hidup sekali. Ya, makanya Rasulullah SAW memberikan contoh, beliau mesti berkorban setiap tahunnya. Ya. Kemudian, ya, jadi sampai ketika beliau safar pun, ya, ketika beliau safar pun dalam riwayat Muslim, an Thauban qala dzabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahiyatahu thumma qala ya Thauban aslih lahma hadhi falam azal ut'imuhu minha hatta qadimal Madinah. Ya. Beliau menyembelih kurbannya, Rasulullah SAW menyembelih hewan korban beliau, kemudian beliau berkata kepada Thauban, seorang sahabat yang berkhidmat kepada Rasulullah, tugasnya masak. Beliau katakan ya Thauban, ya Thauban aslih lamadi, kamu urus ya, daging hewan kurbanku ini. Artinya kemudian Thauban menceritakan falam azal ut'imuhu, saya masakkan terus Rasulullah SAW dari daging kurban ini sampai beliau tiba di Madinah. Ya. Jadi sebagian ulama berpatokan pada hadis ini, ya boleh seorang itu kurban kemudian dia masak sendiri, kemudian ini sendiri, ya, tanpa memberikan kepada yang lainnya, berpatokan pada ini. Tapi afdolnya itu adalah sebagian dimakan, sebagian dikasihkan kepada yang lain, disedekahkan. Wa'at imul ba'is, ya, kasih makan yang lainnya, ya. Jadi seperti itu, sepertiga itu di ini, yang lainnya dibuat hadiah atau sedekah. Hadiah itu untuk orang kaya, sedekah itu untuk orang miskin, ya. Kemudian kurban adalah ibadah keluarga, ya, sebagaimana tadi dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri, beliau kurban sendiri, istrinya juga tadi beliau sembelih atas nama istri juga, yaitu sapi, dan juga beliau nyuruh Fatimah. Ya. Dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat, ya ayuhannas, beliau berseru, ya ayuhannas inna ala kulli ahli baitin fi kulli am udhiyah. Wahai para sahabat, hendaklah setiap kepala keluarga setiap tahunnya itu udhiyah, nyembeli binatang kurban. Ya, ya, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan sebentar. Jadi dalam riwayat Abu Dawud tadi Rasulullah SAW ya, ketika Idul Adha itu berseru kepada para sahabat, ya ayuhannas inna ala kulli ahli baitin, wahai manusia, wahai para sahabat, sesungguhnya diminta ya, atau hendaklah setiap kepala keluarga, setiap rumah itu setiap tahunnya udhiyah, nyembelih hewan kurban ya. Dan Rasulullah SAW mempraktekkan sendiri seperti itu ya. Beliau kepala keluarga, beliau nyembelih. Karena Nabi SAW yudhahi kulla sanatin bikabsyain, Rasulullah setiap tahun mesti nyembelih 2 ekor kambing bertanduk ya. Anhu wa an ahli baitih, yang satu ya, ahaduma anhu wa an ahli baitih, yang satu atas nama beliau dan keluarga, ada dari saya dan keluarga saya. Karena kambing ya, kambing itu boleh sekeluarga, artinya untuk satu keluarga. Kalau sapi kan atas nama 1 orang ya, jadi 7 orang itu masing-masing 1 orang, artinya nggak boleh satunya nomor 1 ini sekeluarga, nomor 2 ini sekeluarga, enggak ya, 1 orang nama sebutkan ya. Kalau kambing boleh, tadi ada keutamaan tersendiri. Wathani, yang kedua, kambing yang kedua karena beliau cinta sayang pada umatnya, aman ya, wahadallah min ummati ya. Yang kedua ini untuk mewakili umatku
yang tidak mampu. Ya. Jadi kita tadi berusaha menjadi yang mampu. Berusaha menjadi yang mampu. Kalau nggak betul-betul nggak mampu ya jadi penggembira, yaitu panitia kurban. Ya. Tapi masa kok seumur hidup jadi penggembira terus. Kalau jadi pelaku ya, yang kurban. Dan Rasulullah katakan man kana lahu sa'atan wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah lapangkan rezekinya, barang siapa yang hari raya Idul Adha itu punya tabungan bisa untuk beli kambing, namun dia tidak kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat kami sholat. Nah, itu kan teguran yang luar biasa. Dan itu dipraktekkan oleh para sahabat. Ya. Sebagaimana dituturkan Atok bin Yasar, seorang tabi'in bertanya kepada sahabat, yaitu Abu Ayyub. Kaifa kanatid dhahaya ala ahdi Rasulillah? Bagaimana praktek kurban pada masa Rasulullah, pada masa sahabat itu? Abu Ayyub menjawabkan, ar-rajul yudhahi bisyah anhu an ahli baiti. Jadi seorang kepala rumah tangga itu nyembeli seekor kambing atas nama dia dan keluarga dia. Fayakuluna wa yut'imun. Ya. Satu keluarga itu nyembeli, berarti ini nyembeli di rumahnya itu. Sembeli dibuat makan bareng sekeluarga, wa yut'imun, dan dibagi-bagikan kepada yang lainnya. Yut'imun bisa berarti dimasak matang itu, diajak nyate bareng tetangga semua, ya itu bagus. Karena ini kata-kata yut'imun, makan keluarga juga ngundang tetangga-tetangga, mereka makan sekeluarga dan ngasih makan yang lain, yut'imun. Jadi bisa disembelih di rumah, tetangga diajak makan bareng, nyate bareng. Kalau nggak mau ribet, ya serahkan panitia di masjid-masjid itu. Ya. Jadi fleksibel bisa, ya bisa ini, bisa itu. Mana yang lebih semarak? Yang penting semarak ini. Jadi Idul Adha semarak, semua merasakan daging kurban. Dan kurban ini tadi bentuk, ya bukti real kita ini menghambakan diri kita kepada Allah. Seperti doa yang dibaca Rasulullah saat nyembelih hewan kurban. Ya. Rasulullah membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Jadi mau nyembelih itu kan dihadapkan ke mana? Ke kiblat. Orangnya yang menghadap kiblat. Lehernya dihadapkan ke kiblat. Kalau di sini berarti kepalanya di selatan. Hadap kiblat. Bukan hewannya yang dihadapkan kiblat, tapi jadi nyembelihnya orangnya menghadap kiblat. Itu afdalnya gitu. Rasulullah membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Ala millati Ibrahim. Aku berada di atas milah ajaran Nabi Ibrahim. Karena ini syariat Nabi Ibrahim. Ya. Pertama kali ini syariat Nabi Ibrahim, Hanifah yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin, aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Inna sholati, ya sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ya, kurbanku ini, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku adalah milik Allah Rabbil alamin. Ya. La syarikalah wa bidzalika umirtu, ya, tidak ada sekutu baginya dan itu aku diperintahkan untuk itu, wa ana minal muslimin, ya, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri, orang-orang muslim. Allahumma minka walak, ya Allah ini darimu, nikmat darimu dan untukmu, ya. Wa an ummati wa an Muhammadin wa ummati, ya. Ini dari Muhammad dan umatnya. Itu yang beliau baca ketika nyembelih. Kalau kita mungkin ya kalau kepanjangan ya, nah ini dari saya, bismillah ya Allah Akbar, ini dari saya dan keluarga saya kan gitu. Nah, itu bentuk kan ada
plong, betul-betul pernyataan bahwa ini ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa melafadzkan seperti itu. Jadi ini adalah syariat korban sebatas teori, tinggal prakteknya besok pada tanggal 10 Zulhijjah. Semoga kita termasuk para pelakunya, bukan hanya penggembira. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hambal yang luar biasa, sangat jelas sekali. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Selanjutnya sesi tanya jawab, monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, tentang hadis yang jenengan bacakan di awal tadi, tidak ada amal soleh yang lebih utama yang dilakukan oleh anak Adam melebihi amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Selain menumpahkan darah hewan kurban, itu makna amalan soleh di situ kan bersifat umum, tidak hanya puasa. Nah itu kan identik dengan puasa ya, yang kecuali yang 9 Dzulhijjah itu ada dalilnya. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua adalah puasa 9 hari yang dilakukan oleh Nabi, itu terjadi perbedaan pendapat. Makna 9 di situ ada yang mengartikan 9 Dzulhijjah tok, tidak berturut-turut. Ini berdasarkan hadis dari Imam Muslim nomor 1176 dari riwayat Aisyah, larangan berpuasa berturut-turut di 10 awal bulan Dzulhijjah. Itu gimana Ustaz? Minta penjelasannya, jazakumullah. Yeah. Jadi amal soleh di situ memang umum, ya. Umum, bisa zikir, bisa, makanya sekarang 10, ya. Dan kita memahaminya sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, bagaimana praktek Rasulullah, praktek para sahabat, ya. Dan kita dapati seperti itu, mereka membiasakan untuk berpuasa, termasuk salah satu diantaranya untuk mengisinya itu memperbanyak takbir, tahmid, ya semampunya. Dan amalan siang hari yang paling afdol itu ya puasa, nggak ada itu yang lebih itu. Kalau malam hari itu sholat malam, ya, yang paling ini. Siang hari ya paling afdol ya sholat. Ya, jadi Rasulullah SAW ditanya tentang amal soleh, ya, alaika bisyam fa innahu la misalah. Hendaklah engkau puasa. Gak ada yang semisal dengan pahala puasa. Tanya lagi apa lagi ya Rasulullah? Beliau jawab, alaika bisyam, kamu puasa. Ya. Adapun larangan yang berturut-turut itu namanya wisol. Ya, wisol itu adalah puasa 2 hari nyambung, tanpa buka, tanpa sahur. Kalau kita buka sahur itu bukan namanya wisol, ya. Makanya Bunda Aisyah itu ketika, jadi boleh itu selama setahun puasa terus kecuali hari-hari yang dilarang, nah itu boleh. Seperti Bunda Aisyah, beliau peninggal Rasulullah, beliau biasa lakukan itu, ya. Ada kisah salaf itu dia puasa berapa tahun itu istrinya nggak ngerti. Dan tetangga tokonya nggak ngerti kalau dia puasa. Istrinya nyangka dia nggak puasa karena dia mau ke toko itu bawa bekal, ya. Dikirain makan nanti di toko, ya. Di toko dia kasihkan ke tetangganya. Jawabnya saya sudah makan di rumah, ya. Itu sampai puluhan tahun seperti itu. Nanti tiap hari, ini boleh selama bukan hari yang dilarang. Idul Fitri, Idul Adha, itu luar biasa.
ya memang afdolnya Daud, ya, itu standar manusia ini kita. Tapi kalau mampu nggak apa-apa. Beberapa salaf mengamalkan demikian. Jadi larangan yang berturut-turut itu adalah wisol, 2 hari nyambung tanpa buka, tanpa ini sahur, ya. Dan itu yang membedakan, ya, membedakan puasa kita dengan puasa orang-orang terdahulu, yaitu ada buka dan sahur. Jadi boleh-boleh saja, ya. Dan amalan siang hari yang paling afdal itu yo puasa itu, ya. Ya, gitu ya Cak Agus ya. Jadi puasa 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah itu setara dengan puasa 9 tahun, bayangkan coba. Karena 1 hari berpuasa itu setara dengan 1 tahun penuh berpuasa. Masya Allah, luar biasa. Mic-nya untuk pertanyaan selanjutnya. Monggo pertanyaan. Mic kasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pertanyaan saya tadi itu hampir dengan Mas Agus. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, nggak jadi. ya cuman begini. Puasa di tanggal 1 Dzulhijjah itu seandainya berturut-turut, itu nilai pahalanya itu lebih utama mana Tat? Dengan puasa Arafah? Puasa Arafah saja atau puasa yang berturut-turut itu? Afdolnya yang lebih afdol itu yang mana Tat? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang disuruh kita itu ngerjakan. Ini hari-hari istimewa ini. Termasuk diantara amalan istimewa itu adalah puasa. Ya, kalau di mana yang lebih afdol 1 saja, 1 sampai 9 atau 9 saja, yang afdol yang banyak. Karena dia dapat 9, 1 sampai 8 dia juga dapat itu. Kenapa? Karena 1 hari ini lebih afdol daripada jihad fisabilillah, berperang, taruhan nyawa. Tambah 2 lagi, tambah 3 lagi, tambah 4 terus. Wah, itu bertumpuk-tumpuk luar biasa. Terlebih tanggal 9, jangan sampai 1-2 puasa, 9-nya nggak puasa, itu sing lucu, ya, terbalik. Jadi kalau nggak mampu ya udah 9, jangan sampai lupa. Karena saya ini petani berat ini. Ya sudah, kalau nggak mampu ya paling tidak 9 itu libur dulu bertaninya kan gitu. Karena ini keutamanya luar biasa, ya. Jadi tadi semampu kita. Kalau kita bisa full semuanya, masya Allah luar biasa. Kalau nggak mampu ya bisanya berapa hari. Kalau nggak mampu paling akhir itu ya 9 itu jangan sampai lewat itu. Ya, kalau lewat kan hanya sunnah, wah itu sudah masalah itu. Nah. Oke, itu ya. Ya, masih tanya. Mik, maju sini, Mik. Edisi khusus. Ngono seleren balik itu, biasanya demek langsung enak ta. Saat ini mau tanya, amalan di bulan Dzulhijjah itu super sangat istimewa. Sedangkan puncaknya amalan itu di tanggal 10. Artinya menumpahkan darah penyembelihan hewan tersebut. Sedangkan kalau hari raya hari ini bertepatan dengan hari Jumat. Dan banyak masjid-masjid itu yang mengadakan itu diundur untuk hari Sabtu. Sedangkan di hari Jumatnya nggak ada untuk penyembelihan. Padahal tadi dalam hadis tadi dikatakan tidak ada amalan yang lebih afdal kecuali menumpahkan darah di waktu hari tanggal 10 tersebut. Ya, terima kasih Ustaz. Iya. Jadi syiar terbesar itu tanggal 10-nya. Ya. Setelahnya itu boleh, ya kita boleh nyembelih tanggal 11, pokoknya hari-hari tasyrik boleh.
ketika nggak mampu tanggal 10 ya. Tapi jangan sampai kemudian kita yang paling ini, apalagi tadi tidak ada amal yang lebih utama dikerjakan oleh seorang hamba di tanggal Yauman Nahri tanggal 10 Zulhijjah itu melebihi amal numpahkan darah hewan kurban ya. Jadi jangan sampai kemudian semuanya karena alasan Jumat ya. Karena Rasulullah SAW ketika Jumat itu ya tetap nyembelih kurban itu ya. Wa inna mujammi'un ya, nyembelih kurban ya, tetap karena nggak ada riwayat. Beliau hanya memperbolehkan boleh makan di nyembelih di tasyrik itu boleh ya, karena mungkin jumlahnya banyak dan yang lainnya. Tapi 10 itu mesti beliau nyembelih ya. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya alasan karena makan perut ini biar bagi rata kemudian jadi yang terganggu kan cuman siapa tuh yang khotbah, kan satu orang yang khotib yang mestinya yang perlu istirahat itu, yang lainnya kan nggak terganggu ya. Mau nggak Jumatan juga boleh, yang penting sholat zuhur kan itu. Aslinya Islam itu longgar, kita aja yang mempersulit diri. Jadi panitia itu nggak terganggu dengan Jumat itu, mungkin istirahat sebentar ya, istirahat sebentar terus nanti lanjut lagi kan enak. Jadi tanggal 10 itu tetaplah harus ada ini penyembelih, puncaknya di situ. Kemudian kalau enggak ini memungkinkan, artinya banyak sekali, boleh tanggal-tanggal berikutnya tasyrik ya. Itu tambahan, hari-hari tasyrik itu hari-hari tambahan. Jangan sampai yang inti itu kita ini tinggalkan. Jadi tetap hari Jumat, dan Jumat enggak ganggu itu. Karena yang persiapan khotbah itu ya hanya satu orang khotib ya. Jadi panitia mungkin apalagi agak jauh dari masjid ya ada masalah tambahan ya. Panitia nggak ikut Jumatan ya, boleh-boleh saja, yang penting jangan di masjid loh, ada Jumatan tapi nggak Jumatan, itu masalah ya. Kalau mungkin jauh di sana kemudian nggak ikut, nggak ada masalah, terserah sholat zuhur aja. Tapi takmir tetap penyelenggaraan ya. Takmir tetap menyelenggarakan Jumatan ya. Jenengan yang bukan takmir bebas ya. Jadi yang bertugas khotib wajib itu hadir ya. Jadi ada kelonggaran, jangan kita kemudian pikiran bulat ini ngomong istirahat cuma paling setengah jam 1 jam, setelah itu lanjut lagi kan enak. Bagaimana kita menerapkan syariat itu loh yang penting itu, seperti yang dicontohkan Rasulullah. Beliau waktu hari Jumat itu tetap kurban ya. Karena nggak ada riwayat beliau memindahkan nyembelih kurban gara-gara itu hari Jumat ya. Ya, jadi mesti beliau kerjakan itu ya. Itu. Ya, terakhir Ustaz. Ya, hewan kurban untuk acara reuni Ustaz, mungkin mengumpulkan teman sekolah atau mungkin mengumpulkan teman-teman kerja itu boleh atau enggak? Jadi inti syariat itu kita nyembelih. Setelah itu mau dikasihkan teman, mau dikasihkan ini, yang penting bukan iuran beli kambing loh. Itu namanya ini penggembira, bukan jadi sedekah. Pahalanya pahala sedekah. Satu kambing untuk reuni kambing. Satu orang mungkin kepala ini alumninya ini ya, saya yang akan nyembelih. Boleh, setelah itu makan bareng. Ini seperti yang dipraktekkan para sahabat ini. Jadi satu keluarga nyembelih di rumahnya, nyate bareng, wayut imun, bagi-bagi makanan matang ke ini yang lainnya ya. Jadi atau diundang bareng makan nyate atau dibagi-bagi matang, itu boleh. Jadi longgar, yang penting kamu nyembelih, itu pentingnya. Yang terpenting itu, setelahnya mau dibagi mau disimpan terserah ya. Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hambal, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa menjalankannya. Amin. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.